Ya, Udah di-record. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di kelompok 6 kita akan mempresentasikan tentang bahasa protokoler yang mana disusun oleh 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Faris Zaidan. Yang kedua ada Muhammad Izul Haq. Yang ketiga ada Rizky Isanuddin. Materi pertama akan dibacakan atau disampaikan oleh Saudara Rizky Isanuddin. Waktu dan tempat dipersilakan. Secara protokoler. Secara etimologis, istilah protokoler dalam bahasa Inggris protokol. Menurut bahasa Prancis, protokoler. Bahasa Latin protokol atau dan bahasa Yunani protokolon. Protokol menurut buku Pedoman Protokol Negara 2005 diartikan sebagai serangkaian aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktekkan, yang meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan kepala negara, atau jabatan menteri yang lazim dijumpai dalam kegiatan antara bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 1987, protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubung dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Dalam perkembangannya sekarang, kata protokol berarti yang pertama itu suatu pedoman versi tata cara internasional, yang kedua pemberian pelayanan kepada pemimpin, tamu, peserta rapat, dan lain-lain yang terkait dalam acara resmi. Tata ruang harus dipersiapkan sesuai dengan ketentuan tergantung jenis aktivitas. Perangkat keras adalah satu perangkat keras, yaitu berbagai macam perlengkapan yang diperlukan untuk maksud suatu kegiatan berupa meja, kursi atau sofa, sound system atau public address, dekorasi, pemadani, bendera, taman, dan lain sebagainya. Perangkat lunak antara lain personal yang terlibat dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan seperti penerima tamu, pemandu acara, petugas keamanan, petugas konsumsi, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Izul Haq. Waktu dan tempat dipersilakan. ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara upacaranya. Tata cara upacara adalah tata urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya. Untuk keperluan itu harus diperhatikan, yaitu yang pertama jenis kegiatan, terus yang kedua bahasa pengantar yang dipergunakan, dan yang ketiga materi aktivitas. Dan terus tata tempat, urutan siapa yang berhak mendapatkan prioritas karena jabatan atau pangkat VIP atau karena derajatnya. 1. Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama atau yang paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau mendahului. 2. Jika mereka berjajar, maka yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat yang paling utama dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. 3. Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar.
Protokoler di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berhubungan atau berkaitan dengan protokol. Sehingga dapat diartikan protokoler ialah seluruh perihal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi atau organisasi. Aturan pemakaian bahasa protokoler adalah seseorang protokoler harus mempunyai prinsip kerja profesional dan harus mempunyai kecakapan seperti tanggap, responsif, antisipatif, dan inovatif. Protokoler juga diharuskan dapat berkomunikasi secara efektif, yang mana terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima oleh komunikan dengan baik, tidak ada miskomunikasi, dan salah memaknai pesan. Pilihan kata, intonasi yang digunakan, dan pemahaman lawan bicara membuat komunikasi dilakukan berlangsung secara dua arah dan lebih efektif. Seorang protokoler setidaknya mempunyai atau menguasai rumus 7C agar komunikasi efektif terwujud. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. 7C yang dimaksud yaitu meliputi yang pertama clarity atau jelas. Protokoler harus memastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami. Yang kedua, konsis atau ringkas. Waktu adalah emas, maka pesan yang singkat menjadi kunci agar waktu tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga, komplit atau lengkap. Dalam acara pasti sudah dikoordinasi. Pastikan informasi yang disampaikan lengkap yang mana mengandung 5W1H. Yang keempat, konkret. Pesan harus spesifik, tidak bertele-tele, sesuaikan pada keperluan saat itu juga. Yang kelima, yaitu ada korek, yang berarti benar. Pesan yang disampaikan harus benar, dari pemilihan kata, isi, dan intonasi. Yang keenam ada consideration, yaitu pertimbangan. Pertimbangan juga dari latar belakang, sifat, dan pengetahuan dari lawan bicara. Yang terakhir, courteous atau sopan. Selalu menjaga sopan santun pada siapapun kita bicara. Komunitas pengguna dan kapan digunakan bahasa protokoler itu. Bahasa protokoler sering digunakan pada kegiatan yang bersifat umum, berlaku di tingkat perguruan tinggi, universitas, kedinasan, instansi, dan lain-lain. Antara lain sebagai berikut. Contoh-contohnya yaitu ada upacara pelantikan dan serah terima jabatan. Terus contoh berikutnya ada upacara penandatanganan naskah kerjasama, upacara sumpah pegawai, atau upacara peresmian, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, cara tersebarnya bahasa protokoler yaitu protokol merupakan bagian yang melekat dari aktivitas perusahaan dan turut mewarnai budaya kerja, terutama bagi para petugas protokol yang sangat dekat perannya dalam tugas kepemimpinan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Diperlukan adanya keberadaan protokol dalam sebuah lembaga atau perusahaan, karena protokol ikut menentukan terciptanya suasana yang mempengaruhi keberhasilan suatu acara yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Protokol mencakup pekerjaan-pekerjaan di berbagai aspek kehidupan, baik pada lingkup individu, swasta, parlemen, ormas, maupun kenegaraan. Protokol juga menentukan sukses tidaknya jalan sebuah acara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kelancaran suatu acara dibutuhkan sumber daya manusia yang andal dan profesional dalam bidang keprotokolan. Seorang tugas protokol harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas, terutama dalam hubungan antar manusia, mampu mengambil keputusan dengan cepat, peka terhadap permasalahan yang timbul, serta berpenampilan menarik, dan lain sebagainya. Demikian dari presentasi kelompok 6, yaitu bahasa protokoler. Mohon maaf atas kekurangannya, dan bagi yang mau bertanya nanti besok bisa bertanya. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya.